Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan sharing nih 5 hal yang tidak boleh kalian pakai di wajah kalian. Kira-kira apa aja ya? Yuk simak semuanya hanya ada di Cerita Bunda. Aku bikin video ini berdasarkan beberapa sumber yang aku dapat dari internet maupun dari medsos dan juga influencer lainnya ya teman-teman gitu. Jadi di sini aku akan bahas 5 hal yang nggak boleh dipakai di wajah kalian nih. Apa aja ya? Nah, yang pertama adalah air panas teman-teman ya. Jadi katanya air panas ini bisa membuka pori-pori gitu ya. Nah, padahal tuh enggak teman-teman ya. Ini enggak benar sama sekali. Kalau misalnya teman-teman kebanyakan gitu ya dan juga sering-sering cuci muka gitu ya pakai air hangat gitu ya, itu akan menyebabkan kulit teman-teman tuh kering. Pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa kok kulit saya kering ya, dan teman-teman tuh ternyata mandinya tiap hari pakai air hangat. Itu terjadi sama aku teman-teman ya, kejadian banget sama aku. Jadi lama-lama tuh kulitnya bakalan kering teman-teman gitu. Nah, akhirnya aku kalau misalnya mandi pakai air hangat, tetap aja aku cuci mukanya pakai air biasa sejak saat itu ya. Karena aku berasa setelah pakai air hangat tuh kulit aku merasa jadi lebih kering gitu. Begitupun dengan badan aku sih ya. Kalau misalnya kita mandi pakai air hangat terus itu bakalan kering kulitnya. Jadi memang walaupun misalnya teman-teman di rumahnya tuh dingin, terus teman-teman mandi pakai air hangat, nah itu tetap harus perawatan ya teman-teman, harus pakai lotion yang agak banyak karena biar kulitnya tuh nggak kering gitu. Nah, kesalahan yang kedua, nih, kalau misalnya teman-teman lagi jerawatan, itu jangan sekali-kali pakai pasta gigi atau odol ya. Ini juga sebetulnya sering dilakuin sama aku ya. Jadi kalau misalnya aku lagi jerawatan, aku tuh kadang-kadang suka iseng ya, karena habis ya obat jerawat aku, jadi aku pakai alternatifnya adalah pakai pasta gigi gitu ya. Nah sebetulnya tuh nggak boleh teman-teman ya, jangan ditiru ya teman-teman, dan aku juga udah nggak ngelakuin hal ini lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai odol ya sama pakai obat jerawat, itu tuh beda banget teman-teman ya. Yang pertama, kalau misalnya pakai odol itu ya, pakai pasta gigi, ketika aku cobain ya, itu pertama kulitnya jadi panas ya. Jadi aku waktu itu tuh nyobain ya iseng, karena katanya pakai odol tuh bisa kempes. Akhirnya aku pakai odol lah gitu ya semalaman, terus aku pakai tidur. Yang pertama aku rasain adalah ini tuh panas banget teman-teman ya, panas sampai agak radang gitu ya, agak radang. Makanya pas aku buka lagi jerawatnya, oh ternyata dia tuh mengempis, tapi tuh jadi agak merah-merah gitu loh teman-teman jerawatnya gitu. Beda sama ketika aku pakai obat jerawat ya. Ketika aku pakai obat jerawat ya dan aku jerawatan, terus aku pakai obat jerawat, itu tuh enggak nyelkit ya, jadi biasa aja ketika pakai obat jerawat, sedangkan pakai odol tuh nyelkit banget teman-teman ya, itu agak sakit dan agak perih gitu. Nah dari situ aku percaya bahwa kandungan odol dan juga obat jerawat yang udah ada di pasaran nih, yang Bepom terutama ya, itu memang beda teman-teman. Dan aku percaya kenapa ada obat jerawat, karena ya diformulasikan itu sesuai sama kulit kita gitu. Nggak boleh yang terlalu ekstrim ya, yang mungkin kayak odol ketika dipakai tuh jadi nyelkit-nyelkit, itu juga mungkin kalau misalnya kulitnya sensitif itu akan merusak kulit juga teman-teman gitu. Nah yang ketiga adalah ketika teman-teman berjerawat, jangan sekali-kali pakai lemon ya, karena lemon ini tuh sangat rendah pH-nya ya, jadi takutnya teman-teman tuh mukanya malah lebih hancur gitu ya. Jadi jangan sesekali pakai lemon ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, yang keempat adalah teman-teman jangan pakai bahan-bahan aktif kayak retinol, AHA, BHA ya, kalau teman-teman nggak pakai sunscreen ya teman-teman. Jadi pakailah teman-teman pelembab dulu, terus pakai sunscreen juga ya kalau misalnya emang teman-teman mau pakai bahan aktif. Apalagi kalau keluar rumah ya, jangan sampai bahkan di
kandungan-kandungan kayak di day cream gitu ya. Di situ ada tulisan gitu teman-teman. Udah sekarang tuh udah menurut aku udah bagus ya kosmetik sekarang atau skincare zaman sekarang tuh, karena di situ tuh biasanya ditulis gitu ya, ketika pakai itu harus menggunakan sunscreen dan harus menggunakan pelembab gitu ya. Karena kalau misalnya nggak pakai, dikasih tahu juga tuh ini bukan mencerahkan tapi malah bikin kulit kusam gitu teman-teman ya. Jadi usahakan kalau teman-teman pakai skincare, misalnya teman-teman pakai krim gitu ya, day cream teman-teman, dan day creamnya itu tuh ada kandungan aktifnya, teman-teman jangan lupa pakai pelembab dan juga pakai sunscreen ya teman-teman. Nah, yang kelima nih, teman-teman harus lihat ya skincare teman-teman sendiri itu usahain BPOM dan juga jangan ada kandungan hidroquinone ya teman-teman ya. Nah, biasanya nih yang punya melasma kayak aku ini atau yang punya freckles biasanya tuh suka bandel ya. Ke klinik gitu ya, lama banget sembuhnya. Nah, terus akhirnya mau nggak mau nggak ada jalan lain gitu ya, pakai yang murah aja deh, coba-coba gitu ya, beli di marketplace, terus beli salep kayak apa kayak gitu, dan itu tuh ternyata ada bahan hidroquinone-nya. Jangan sampai ya teman-teman ya, karena hidroquinone itu sangat berbahaya untuk tubuh ya, dan itu bisa menyebabkan macam-macam, ada kerusakan ginjal, terus bisa merusak pokoknya banyak banget ya, ginjal, hati dan lain-lain gitu ya. Intinya itu semua berbahaya ya, jadi lebih baik dihindari. Dan saran aku nih, kalau misalnya teman-teman males buat skincarean pakai night cream, day cream, sebetulnya menurut aku itu penting, tapi buat teman-teman yang males bisa pakai yang basicnya aja deh gitu ya. Kalaupun teman-teman nggak pakai itu, nggak pakai krim-kriman, teman-teman bisa pakai basicnya aja dulu. Yang pertama ada skincare-nya itu ada cleanser ya, lalu teman-teman bisa pakai moisturizer dan juga pakai sunscreen. Itu yang utama ya teman-teman. Kalau teman-teman keluar rumah jangan lupa pakai sunscreen. Itu tadi ya teman-teman 5 hal yang nggak boleh dipakai di wajah teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau sharing bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, subscribe, dan juga aktifin loncengnya ya teman-teman. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.